Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang yang punya akal sehat. Kita coba mereaksi daripada dengar pendapat yang terakhir antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam dan Menteri Keuangan. Ada 349 yang menjadi substansi daripada pertemuan di gedung DPR. Kita melihat mulailah episode penutupan perkara, penutupan isu, dan pasti akan memutarbalikkan fakta yang sudah berkembang di masyarakat. 349 ada inti lagi dari 349, ada 189 tentang impor emas. Dari emas, kalau dia menggunakan bahan bakunya aja, maka itu bisa nol pajaknya. Tapi yang jadi masalah, yang didatang ini emas batangan. Ada 189. Sementara kalau kita melihat dengar pendapat itu, selalu mengatakan akan diproses, akan diurus. Tapi pertanyaannya, apakah nanti sampai ke persoalan hukum, menyangkut banyak orang, banyak kepentingan, dan nilai yang sangat luar biasa, 189 triliun. Nilai yang bukan main-main. Artinya, siapa yang menikmati hasil dari negosiasi daripada seharusnya negara menerima 189 triliun, tapi kenyataannya itu menjadi hilang. Dan informasinya sudah berapa tahun dari proses ini, dan sekarang dinyatakan memang ada permasalahan hukum di situ. Nah inilah, aduan mulai direm, cerita mulai akan bergeser. Apakah kuat Mahfud MD untuk meneruskan keberanian untuk melakukan langkah dari proses data yang sudah diberikan PPATK berkembang menjadi proses hukum, sehingga ada aspek pidana dan ada uang yang harus masuk ke negara. Nah pertanyaannya, apakah itu berupa angka atau memang benar-benar akan dilakukan prosesnya. Sementara undang-undang tentang penyitaan aset masih berupa wacana, dan itu akan dicoba digulirkan. Tapi seberapa cepat penyitaan aset ini dengan kondisi 189 yang menjadi topik atau menjadi komitmen yang dibangun pada saat pertemuan Komisi 3 dengan Menko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Nah lucunya lagi, data ini menjadi sama. Data yang awal berbeda yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan dengan data yang diyakini oleh Menko Polhukam dari data PPATK menjadi beda, tapi di pertemuan kemarin itu bisa menjadi sama dan terjadi pengakuan memang ada suatu masalah. Masalah ini akan menjadi masalah hukum atau tidak, atau hilang begitu aja. Karena kecenderungan dari DPR segala macam, kelihatan kalau pertemuan terakhir ini adalah pertemuan yang lebih soft dan lebih seperti ada kompromi. Ya kan? Nah pertanyaannya, sampai seberapa jauh kemauan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya informasi ini, mulai dari proses hukum sampai dengan proses berapa aset atau berapa uang yang bisa diterima oleh negara, yang jelas-jelas itu uang pajak yang harus dibayar, dan itu sudah jelas ada orang, ada perusahaan, dalam istilah
pencucian uang ini adalah cangkang, artinya orang dan perusahaan menjadi satu, menyiasati sebuah aturan perpajakan, ya kan? Dan itu jelas ada aturan cukai segala macam, biaya cukainya, dan nilainya cukup fantastik 189 triliun. Artinya data yang awal dikatakan menjadi hilang sekarang muncul kembali. Sampai seberapa jauh hal ini bisa berproses, biarpun ada statement resmi dari Kementerian Keuangan akan membuat terbuka baik siapa pelaku, baik orang Kementerian Keuangan juga akan ditindak. Nah, pertanyaan tindaknya seperti apa? Kalau cuma demosi atau pengurangan karir seseorang ya biasa saja. Kalau proses hukum hanya di level bawah ya biasa saja. Karena ini jelas ada pejabat atau mantan pejabat, ada yang masih jadi pejabat, ada yang udah pensiun, yang jelas ada kerugian 189 triliun. Yang mengelabui bahwa barang yang datang berupa bahan untuk membuat emas, tapi yang terjadi adalah emas batangan yang masuk ke Indonesia. Sungguh sangat luar biasa karena sistem ini sudah dibikin sedemikian rupa. Apakah Menteri Keuangan terlibat atau enggak itu persoalan teknis nantinya. Yang pasti pabrik akan menyoroti sampai seberapa jauh kemauan pemerintah untuk membongkar 189 triliun bagian dari 349 triliun yang disampaikan seorang Menko Polhukam Mahfud MD. Bukan main-main, dan ini adalah hal serius untuk hukum bertindak di atas semuanya. Tidak ada pilih kasih atau apapun, biarpun sekarang gaya Menteri Keuangan di bandara sudah berubah. Yang dia dulunya pakai apron, sekarang enggak, mengikuti umum. Karena sekali lagi, kekuatan sosial media dari netizen warganet ini sangat diperhitungkan oleh negara, sangat diperhitungkan sama pemerintah untuk bisa menjaga kinerja pemerintahan yang bersih dan tidak korup. Biarpun kita tahu hari ini kondisi pejabat pemerintah kecenderungan korup semakin tinggi dan semakin terbuka informasi, tinggal bagaimana sikap pemerintah menyikapi daripada informasi yang sudah diakses oleh kalangan netizen. Dan itu sudah terbuka luas. Jadi pejabat hari ini, biarpun media mainstream ditutupi apapun, pengawasan dari masyarakat, pengawasan dari anak-anak muda lewat sosial media, itu memberikan nilai yang luar biasa untuk mengontrol atau mengawasi yang seharusnya DPR sebagai pengontrol. Ini bagian dari sebuah oligarki yang diciptakan rezim saat ini, sehingga kebuntuan ini diambil alih oleh sosial media. Dan terbukti sosial media mampu untuk memberikan dorongan atau tekanan supaya pemerintah serius mensikapi daripada data informasi yang ada di sosial media. Sekali lagi, 189 triliun ini menyangkut emas batangan, menyangkut ada pejabat, yang jabat atau yang sudah pensiun. Kita kawal bersama-sama, kita tuntasin supaya korupsi bisa hilang di rezim ini, bisa hilang di aparat pelaksana, dan hanya sosial media yang mampu mengawasi dan mengontrol pemerintah saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FAS, Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat.